Halo teman-teman, kembali lagi dengan gue nih di channel Rival Insight. Pada kesempatan kali ini gue mau jelasin terkait dengan saham Unilever di 2021, terus prospeknya ke depan seperti apa. Tonton terus video ini, semoga video ini dapat memberikan insight bagi Anda sekalian. Terima kasih. Oke, pertama gue masuk di platform ajaib, terus mencari saham Unilever, kemudian pertama mencari titik-titik yang krusial di time frame weekly, kemudian saya pindah ke time frame daily sini. Nah, setelah itu saya menarik zona support become resisten dari 16 Maret 2020 sampai dengan Oktober 2021. Oke. Sebenarnya saham Unilever ini merupakan emiten yang sebenarnya harusnya memiliki fundamental yang baik, atau karena merupakan menjual produk-produk terkait dengan barang yang dipakai sehari-hari. Nah, namun ternyata dari 2000 bahkan sebelum COVID saham Unilever ini sudah mengalami penurunan, dan puncaknya yaitu ketika daya beli berkurang di masyarakat sehingga produk-produk sehari-hari, bahkan Unilever pun produknya jarang terbeli, sehingga secara fundamentalnya memiliki penurunan yang cukup panjang. Nah, ini digambarkan melalui analisis teknikal. Nah, kita tahu bahwa walaupun penurunan sudah terjadi di 2018, 2019, 2020, dan 2021, tapi titik krusialnya berada pada akhir 2020 sampai dengan 2021 hingga sekarang. Nah, namun ada kabar baiknya untuk pemegang saham Unilever, bahwa di bulan September-Oktober, sesaat ketika indeks harga saham gabungan mulai memuncak bahkan tembus ke harga tertingginya, itu membuat si Unilever sebagai produk yang harusnya dipakai sehari-hari itu sudah mulai meningkat, apalagi terkait dengan isu COVID yang menurut hemat saya sudah mulai berkurang. Nah, dalam segi analisis teknikalnya, karena setiap analisis fundamental pasti secara psikologis itu digambarkan melalui analisis teknikal. Nah, dalam segi analisis teknikalnya nih di time frame daily, ternyata sudah terjadi breakout di time frame daily dari April 2020 hingga Oktober 2021. Sudah break di Oktober. Ini ditandai dari trendline yang ada di sini, trendline up, trendline down yang ada di sini. Itu sudah mulai di break oleh pola pergerakan harga yang ada. Nah, yang menjadi titik pusatnya atau yang menjadi kendalanya adalah apakah saham Unilever bisa menembus zona SBR-nya, karena zona SBR dari Unilever merupakan area yang kemungkinan akan sangat sulit untuk di break. Itu karena kita lihat dari 2 tahun terakhir bahwa si zona SBR ini sudah jatuh lebih dalam, bahkan di Mei 2021 itu sudah ditembus seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah bagaimana kalau kita lihat dari segi indikatornya. Nah, kalau dari segi indikator moving average, di sini saya menggunakan moving average 3 moving average dengan setting 20 moving average 25, 50, dan 100.
terus menggunakan indikator stokastik. Nah, kalau dari segi indikator stokastiknya bahwa si saham Unilever sudah mengalami overbought atau saatnya melakukan penjualan jika kalian memiliki saham Unilever. Nah, tapi kalau misal dari segi moving average-nya dalam jangka panjangnya bahwa si saham Unilever harusnya baru akan mengalami penguatan atau baru akan mengalami kenaikan seperti itu, teman-teman. Nah, yang jadi kendala bahwa kapan sih si Unilever akan melakukan pullback ke bawah terlebih dahulu sebelum melanjutkan kenaikannya. Nah, di sini saya menarik bahwa si saham Unilever akan pullback ke area internal lainnya yang ada di sini. Nah, ketika zona SBR-nya ditolak, maka akan menuju ke zona internal lainnya seperti itu sebelum akan melanjutkan kenaikan. Nah, ketika nantinya harga ditolak di internal line, apakah akan break di zona SBR atau tidak break di zona SBR? Nah, itu yang merupakan pertanyaan yang paling signifikan atau yang paling yang paling kita tunggu-tunggu nih. Nah, jika si saham Unilever break di zona SBR atau menembus zona SBR, maka kenaikan dari saham Unilever akan dilanjutkan atau kenaikan saham akan terus berlanjut. Nah, namun kalau misal di zona SBR-nya itu ditolak, berarti akan menuju ke internal line yang lebih dekat lagi sebelum mencoba atau retest ke area SBR-nya seperti itu, teman-teman. Oke, sampai sini dulu terkait dengan analisis teknikal dari saham Unilever, sedikit menyinggung terkait dengan analisa fundamental. Semoga video ini bermanfaat. Jika memang video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih teman-teman.